podcast kelompok 8. Halo. Oke teman-teman, episode kali ini kami semua akan membahas mengenai film yang cukup menarik yang berjudul dengan Diplomat. Nah, tapi podcast hari ini tuh sedikit berbeda. Kenapa? Karena kita itu tidak menceritakan alur filmnya, tapi kita mencoba membahas dari sudut seorang diplomat. Nah, kalau biasanya kita melihat cerita itu dari sisi penonton, hari ini akan mencoba membayangkan bagaimana kalau kita ini benar-benar menjadi diplomat yang menangani kasus tersebut. Apa yang kita lakukan, kepentingan apa yang harus kita utamakan, dan apakah keputusan yang diambil hanya berdasarkan rasa kemanusiaan atau mempertimbangkan suatu kepentingan negara. Nah, buat teman-teman yang belum sempat nonton filmnya nih, ada dari teman kita yang akan membahas sedikit gambaran film tersebut. Oke ya, makasih ya Ahmad. Jadi film yang kita bahas hari ini tuh judulnya Diplomat ya teman-teman. Ya, Diplomat itu adalah film dari 2025 yang mana ceritanya cukup menarik. Ceritanya berkutat tentang Usma, yaitu perempuan Pakistan yang mana dia tuh bertemu dengan Tahir, laki-laki asal Pakistan yang mereka jatuh cinta. Singkat cerita hingga akhirnya si Usma pun dibawa pulang sama si Pak Tahir ke Pakistan. Nah di sana Usma tuh merasa dikhianati, dibohongi. Kenapa? Karena Tahir tuh berjanji bahwasanya di tempatnya si Tahir ini, tempat saya itu, kalau kata Tahir, ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakit anaknya Usma. Nah, jadi Usma tuh punya anak ya teman-teman. Dia mungkin lebih kayak janda gitu, yang mana dia udah punya anak dan anaknya kena penyakit namanya thalassemia. Tahir memanfaatkan kondisi itu untuk membujuk si Usma buat tinggal ke Pakistan demi bisa merawat anaknya. Ya waktu itu sih masih dibawa si istrinya doang, si Usma ya doang gitu. Tapi nyata pas sampai di sana si Usma itu masih dibohongi karena wilayah itu banyak angkatan senjata. Lebih kayak apa ya? Orang-orang sipil yang punya senjata, pegang senjata. Organisasi ilegal ya. Organisasi ilegal gitu. Itu di filmnya kurang dibahas juga, mungkin untuk menjaga kestabilan hubungan India dan Pakistan juga ya. Nah di sana pun si Usma bilang bahwa saya kembalikan aja gua gitu, pulangin aja. Tapi si Tahir melakukan kekerasan, pelecehan seksual ke Usma hingga memaksa dia melakukan pernikahan. Nah, Usma pun pengen kabur dari tempat itu dan Usma pun mengetahui bahwasanya cara untuk kabur dari Pakistan adalah dengan bantuan kedutaan besar India. Nah, jadi film itu berkutat tentang bagaimana usaha si Usma untuk kabur dari India dan kembali dari Pakistan dan kembali ke rumahnya ke India lewat bantuan dari duta besar. Nah, disinilah diplomatnya, seni-seni diplomasi dan duta besar itu bermain untuk menyelamatkan Usma dan bagaimana ketegangannya dengan kepentingan nasional dua negara ini ya. Begitu. Oke, menarik sekali. Thank you Novel. Aku akan bertanya kepada kalian sih, apa sih menurut kalian sebagai diplomat jika ada orang asing yang masuk ke dutaan besar? Jadi mungkin little bit of context ya. Jadi di scene awal itu ya teman-teman, ini kita spoiler dikit lah ya. Usma itu kan dia datang ke kedutaan besar India dan di kedutaan besar India pun dia ketemu sama resepsionis yang awalnya pun resepsionisnya sinis ya, tapi setelah Usma tuh nangis minta bantuan itu dibiarin masuk sama resepsionisnya. Pertanyaannya Tapi ada loh itu. Soalnya ini kan kedutaan besar loh. Iya. Kok bisa ya? Kok bisa tiba-tiba masuk? Makanya itu yang pertanyaan adalah apakah realistis? Realistis. Iya. Enggak ya. Mungkin nggak sih kalau di dunia nyata gitu? Diplomat kedutaan besar itu tempat pengamanannya Sangat ketat. Super ketat. Besar. Parkir di depan aja nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu menyangkut Privasi ya. privasi, terus juga aksi negara. Negara. Dia kan itu kan di sana semua. Masa gara-gara terenyuh aja bisa masuk ya? Pasti banyak birokrasi dan juga aturan Aturan. yang tersedia karena korban-korban ataupun terdampak itu harus verifikasi dulu. Iya. Identitasnya itu Kalau dia identitasnya. warga negara kedutaan tersebut atau bukan? Betul, ini kan India ya. Iya. Si Usma ini kan belum tahu nih dia orang India atau enggak gitu. Resepsionis bisa ngeliat ada orang nangis langsung dibiarin masuk kayak gitu. Jadi secara itu ya nggak realistis ya. Iya. Tapi itu memang kebutuhan drama dan kebutuhan film. Tapi untuk sebagai diplomat melihat hal tersebut ya kurang masuk akal ya. Iya sih. Karena pasti ada keamanan yang gas, Bener-bener berlapis. lapis dan ada dengan satpam-satpamnya juga kan gitu. Karena kan
kedutaan besar ini kan sebenarnya adalah wilayah negara tersebut di negara lain. Negara. Jadi itu adalah wilayahnya India di negara Pakistan. Jika memasuki wilayah negara orang kecil, kita harus ngecek visa, ngecek identitas, apalagi masuk kedutaan besar gitu. Sehingga untuk scene film itu memang hanya kebutuhan untuk Hanya kebutuhan film. film semata gitu. Tapi yang little bit of context aja, film ini dari kisah nyata. Kisah nyata dari tahun 2017. Jadi apa yang dilakukan Usma itu mungkin belum terverifikasi di mana apakah memang hanya melewat tangisan terenyuh-terenyuh gitu. Tapi kalau sampai hanya karena itu, hanya tangisan itu ya pada akhirnya kemanusiaan menang gitu di atas birokrasi kan. Walaupun pada akhirnya kan si Usma pun diinterogasi untuk dipastikan sama dubesnya itu dia gitu. Boleh aku langsung next ke pertanyaannya aja ya. Di film ini kan ditunjukkan bahwa Usman ini kan merasa aman di dalam kedutaan di Vietnam. Apa sih yang membuat Usman ini merasa kalau dia itu merasa aman, dan apa sih yang diberikan sama kedutaan dia itu? Oke, dari Salman atau Afif sendiri? Jadi kalau setahuku, kalau ada warga negara yang datang ke kedutaan besar itu hak untuk hidupnya itu terjamin. Karena kedutaan itu kan bukan punya, tapi kan dia nggak bawa hukum nasionalnya ke negara lain. Jadi kayak luar dulu ya, lu di sini aman karena lu ada di payung hukumnya kita. Karena itu juga diatur di Vienna Convention. Nah, itu. Soal on konselor, kalau nggak salah hak kewajiban untuk konselor ke kedutaan besar itu di mana suatu kedutaan besar itu memberikan bantuan kepada warga negaranya di luar negeri. Itu kayak bentuknya kayak perlindungan sementara kayak yang dialami oleh Usma, terus bantuan hukum, penerbitan dokumen perjalanan, kayak di track lah si Usma ini dari mana sebenarnya, mau apa, bla bla bla, dicari investigasi hingga sampai untuk koordinasi dengan otoritasnya Pakistan, kayak Kemenlu, kedutaan besar Pakistan juga. Ditambah kan negara Pakistan itu sendiri ya, dia wajib untuk melindungi kedutaan besar yang dia di dalamnya itu, sehingga ya Tahir maupun orang-orang Pakistan lainnya itu nggak bisa asal-asal masuk merasap ke kedutaan besar, karena emang ada perlindungan juga. Disitulah si Usman merasa aman karena dia tahu bahwasanya si Tahir itu nggak bisa masuk, apalagi Tahir dengan kelompok bersenjata itu dia nggak bisa masuk. Bahkan polisi Pakistan aja nggak bisa asal masuk kedutaan besar si India ini. Iya, nggak bisa menggeledah Bisa, gitu. sama sekali nggak bisa. Karena memang ada tadi ya perlindungan dari Vienna Convention, sehingga ya wajar untuk Usman itu merasa aman gitu. Aman. Dan memang kewajiban kedubes yang kedutaan besar untuk melindungi warga negaranya gitu. Berarti kalau dilihat dari film tersebut ya, terus dari cerita dari kalian juga, apakah Kemenlu itu merupakan tindakan yang bijak? Oh iya, jadi di film itu ya, di Kemenlu itu bahwasanya kan si dubes India itu dia bawa si Usma ke Kemenlu Pakistan, bilang bahwasanya dia ada warga negara saya, pengen saya pulangin gitu. Tapi respon dari Kemenlu itu tidak gesit, tidak cepat. Di filmnya cenderung bagi saya ya, bagi saya itu adalah mengulur waktu gitu. Nah, apakah tindakan itu bijak gitu? Karena ya mungkin pendapat dari teman-teman ini, apakah tindakan Kemenlu itu mengulur kepulangan si Usma itu adalah? Menurut saya kalau dari film ya kelihatan banget mengulur waktunya, tapi menurut aturan yang ada di dunia ini internasional, Kemenlu itu mengambil keputusan yang mungkin tidak terlalu bahaya lah, yang bisa merenggangkan lagi hubungan antara Pakistan dengan India, karena kejadian ini itu terjadi di Pakistan, di wilayah Pakistan. Nah, si Kemenlu ini mau Usma itu dikembalikan secara prosedur yang ada di Pakistan, melewati hukum-hukum yang ada di Pakistan. Gitu. Nggak pengen Pakistan itu kelihatan murahan banget atau kayak gampang banget dilewatin gitu aturannya sama negara lain.
jurisdiksi sendiri. Iya, jurisdiksi sendiri harus lewat Karena kan jurisdiksi Pakistan. kalau memang seenaknya gitu kan image nama Image, baik ya, iya. itu prestige dari pengadilannya ya, Pakistan, kementerian Pakistan dan izin-izin Pakistan itu bisa tercoreng gitu karena Coreng banget. kok gampang banget terus mau dipulangin gitu. Tapi di lain sisi memang menimbulkan beberapa dilema sih. Dilema banget. Usman itu juga yang seperti di film ya, dia adalah korban pelecehan, korban penipuan, korban yang di korporasi seksual juga gitu. Sehingga ya tindakan Kemenlu bisa masuk akal, Bisa dibilang masuk akal. diterima gitu. Sehingga negara pun juga kan pengen mengamankan orang yang keluar dan masuk ke negaranya ya. Usman ini negara Kemenlu pun pasti punya ketakutan mesti Usman ini kayak Intel gitu kan. Kiriman dari India. Kiriman dari India gitu. Karena bahaya juga kedaulatan negara Pakistan. Sangat terancam. Terancam kalau misalnya ada Intel yang bisa pulang segampang itu. Wow, menarik sekali ya. Tapi kalau menurut kalian nih, sebagai diplomat mengenali Intel Pakistan ini menurut si Fahil tadi bahwa atas kepulangannya si Usman. Apa menurut kalian mengenai Intel Pakistan ini yang menggunakan si Fahil untuk memulangkan si Usman? Yang di film ya. Yang di film yang Intelnya Pakistan misalnya nih stakeholdernya beda lagi tadi ngomongin Iya. Kemenlu W12 saya ngomongin Intelnya Pakistan yang mana kan si Usman tuh pengen dipulangin ya sama dubesnya India gitu tapi Intelnya Pakistan kasih tahu rencana kepulangan ini ke si Tahir dan si Tahir tuh melakukan pengejaran kepenguruan ke si Usman. Apakah ketinggalan itu tepat atau etis gitu? Nah etis belum tentu tapi tepat lah, kita nggak ngomongin etis. Iya, tepat bukan etis. Iya, menurut Anda sekalian gimana? Apakah tepat? Mungkin bisa dilihat dari latar belakangnya dulu nih. Yang Intel ini kan dia lebih ke protek negaranya kan. Iya, Bagaimana caranya, bagaimanapun gerak-geriknya dia bakal memprotek habis-habisan negaranya. Gitu. Dia akan skeptis. skeptis. Harus skeptis. Ataupun kayak tadi Usman kayak korban sebagai itu adalah seorang Intel. Jadi pandangan si Intel ini terhadap Usman ini membahayakan negaranya. Gitu. Ancamannya adalah membawa informasi yang penting dari Pakistan ke India. Karena itu si Usman juga dibawa sama diplomatnya juga kan. Iya. Iya. Jadi si Intel ini melihat ancaman di situ. Itu makanya dia memberi informasi ke Tahir untuk memberikan hadangan. Intelnya Memanfaatkan situasi. Biar Intel ini benar-benar cari tahu sampai akar-akarnya si Usman ini sebenarnya siapa. Ada kan di sisi akhir memang pada Iya. diinterogasi ya dan Iya. akhirnya dijawab. Tapi pada saat itu kita tindakan yang wajar untuk dilakukan oleh seorang Intel negara gitu untuk mendapatkan Memastikan. bahwasanya tidak ada satupun informasi krusial yang keluar dari negaranya dan dapat membahayakan negaranya. Ya, tapi untuk last question ini menurut kalian nih, apakah film diplomat itu cukup objektif untuk pandangan seorang diplomat, gambaran sebagai Seperti diskusi sebelumnya tadi ya, yang tadi sudah dilontarkan bahwa saya memang ada beberapa scene itu diberikan unsur dramatis, unsur yang menunjukkan bahwasannya ini ya sekedar mencari air mata atau yang membuat deg-degan gitu. Tapi di lain sisi melibatkan stakeholdernya ya, Kemenlu, Dubes, polisi dan Intelnya itu adalah mungkin hal yang pasti akan ada di kasus-kasus seperti itu. Tingkatan kasusnya akan berbeda dan stakeholder yang dilibatkan juga berbeda. Tapi untuk kasus yang Usman memang orang seperti itu akan dilibatkan gitu. Pengadilan dan negeri dilibatkan. Diceritain juga kok kalau proses dari negosiasi antara diplomat, antara penguasa, pemegang kekuasaan itu benar-benar dijelasin di sana. Bagaimana jalannya itu diperlihatkan. Dan yang menarik di film ini ya seni berbicara yang diplomat si Dubes India, habis itu sama Kemenlu Pakistan mereka tuh cara jaga omongan, nggak asal ngambil urusan, nggak asal ngambil asbun gitu enggak. Itulah diplomat itu. Di bagian itu cukup realistis karena memang ya diplomat itu ada seni berbicara, seni berkilah gitu sebutannya. Dan
intelnya pun di beberapa sini juga menunjukkan kemampuan diplomatik yang sangat bagus ya, karena kan Intel pun juga senang ngasih informasi ya. Diplomat pun kan sebenarnya itu Intel tapi yang lain lah. Iya. Intel yang alih yang markas di negaranya, dan like-nya Intel dan diplomat mereka harus punya kemampuan untuk berbicara, berkomunikasi jauh-jauh banget. Dia emang kepentingan negara tetap di atas segalanya kan. Kepentingan negara di atas segalanya, tapi ya nilai hak asasi manusia gitu kan. oh di situ cukup menarik sih. Jika dikatakan kepentingan negara di atas segalanya, apa yang dilakukan sama diplomat India kan itu lebih ke kemanusiaan. Dia melihat bahwasanya ada rakyatnya yang kesusahan, dilecehkan, sehingga ya mereka harus melakukan apa yang mereka lakukan, dan itu mungkin ya bagi saya itu didorong oleh kemanusiaan instead of kepentingan nasional. Tapi kalau di sisi Pakistannya mungkin Ya, kepentingan nasional kalau terasa. kepentingan nasional itu lebih ke Pakistannya sih. Kalau India itu lebih ya kemanusiaan. Ya ini warga negara saya, ini ada yang diapa-apain ini sama warga negara lain. Melindungi. Dan kelihatan banget birokrasi-birokrasinya itu kayak kan intelnya Pakistan ya. Habis itu Kemendia juga itu kelihatan banget sebagai tindakan-tindakan untuk menjaga marwah negara, kepentingan negara. Jadi di film ini sih berusaha menabrakkan itu ya, India dengan kemanusiaannya dan Pakistan dengan kepentingan nasionalnya. Dan itu memang isu yang Benar-benar rumit. isu rumit yang benar-benar kita hadapi saat ini. Gitu. Banyak terjadi. Banyak terjadi sekali gitu. Tapi yang menarik adalah melihat bagaimana kalau kasus ini terjadi di negara-negara lain, apakah negara-negara lain itu akan melakukan hal yang sama? Katakanlah di Indonesia. Mungkin bukan lagi ke bukan jati diri, tapi karakter bangsa itu seperti apa sih? Kayak misalnya Indonesia yang lebih mengutamakan hak asasi manusia kan? Ya sebenarnya sih. Lebih menjaga kestabilan juga Kestabilan. sama negara-negara sekitar, sehingga tidak mau menyebabkan konflik yang Lanjut atau bahkan meluas. Sehingga pasti akan diselesaikan dengan diplomatik itu. Misalnya kayak kasus level USMA ini, misalnya di negara Indonesia pasti akan mengutamakan jalur diplomatik yang apa ya, yang hangat gitu untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi terlihat lagi tingkatan bahayanya itu. Nah, seperti kita tahu, kita juga negara Indonesia memiliki pernah beberapa kali memiliki masalah sama negara lain, contoh kayak Malaysia, di mana pekerja migran kita itu sering kali mendapatkan terlibat dalam masalah hukum di negara lain gitu. Dan di situ pihak Indonesia pun tidak yang rendah diri, tapi kita berani menunjukkan bahwasanya ini orang warga negara saya harus saya lindungi gitu. Misalnya ada warga negara Indonesia jadi pekerja migran pun mereka seringkali dapat bukan begitu sih, tuduhan eksploitasi yang mana kalau udah di sisi itu jalur hangat bukanlah pilihan gitu. Kita harus mendepankan ini keamanan warga kita gitu. Ini human security dari masyarakat Indonesia. Nggak bisa, harus ada tindakan langsung dari Indonesia. Bisa kayak mengecam negara tersebut. Mengecam, jangan sampai kita terlihat lemah di negara lain gitu. Kita ramah ke mereka, kita ramah ke tetangga kita, tapi bukan berarti kita membiarkan diri kita diinjak-injak gitu. Apalagi sering banget PMI kita, pekerja migran di Indonesia itu kena hukuman mati yang sangat menyedihkan gitu. Jadi dakwaannya tuh hukuman mati gitu. Nah disitulah peran diplomat, peran negara seharusnya hadir bagi rakyatnya. Bukan melindungi tapi Membela, terus mencarikan keadilan, mencari keadilan bagi orang tersebut. Dan sebenarnya di film ini itu meliputi menunjukkan masalah yang sebenarnya ada juga di Indonesia dengan pekerja migran, yaitu tentang hak warga negaraan gitu. Jadi di film ini ada scene di mana si Usmani visanya tinggal beberapa hari lagi. Jadi si Dubes mendesak Usma buat kita selesai masalah ini secepatnya. Kalau enggak, kamu bukan lagi bisa dilindungi karena kamu warga negara gitu.
bisa habis. Bisa habis. Itu juga yang dilakukan pekerja migran di Indonesia. Banyak pekerja migran kita ke luar negeri lewat jalur ilegal kan. Apakah itu salah mereka? Kita tidak bisa menyalahkan manusia seenaknya gitu. Kita harus melihat konteks rumit di belakang mereka. Bisa saja mereka tuh banyak kayak Usma ya kan, atau memang mereka punya masalah tersendiri sehingga tidak bisa mendapatkan jalur resmi gitu. Tapi bukannya ada deh kasus yang pekerja-pekerja Indonesia yang emang kabur ke luar negeri tanpa sepengetahuan imigrasi dari Indonesia. Dalam izin. Jadi setelah mereka kayak di kekerasan, dieksploitasi, baru ngadu ke kedutaan besar nggak bisa apa-apa karena mereka masuknya itu ilegal. Karena ya itu secara fisik, secara sepandang mata bisa kelihatan ini orang Indonesia gitu ya kan. Tapi ya secara persuratan itu nggak ada. Apalagi untuk negara kayak Pakistan, India, Indonesia, Malaysia itu kan mereka itu rumpun. Pakistan India itu secara fisikal sama. Indonesia Malaysia fisikal sama gitu. Indomalaysia juga sama. Jadi makanya yang sebenarnya kita awal tadi kita ngebahas tentang apa ya? Tentang Usma yang masuk ke kedutaan besar dengan gampang gitu. Padahal kan tadi kembali lagi ini Usma beneran orang Pakistan atau orang India atau orang Pakistan gitu. Sehingga kalau memang orang India kita lindungi, tapi orang Pakistan nggak, ini masuk ke negara yang tanpa izin gitu. Ya, sama kayak masalah Indonesia, makanya perlu ada surat-surat resmi haji ya. Harus benar-benar tercatat antara masuk dan keluarnya warga negara, suatu warga negara. Kritik ya, jadi film ini kayak sebuah kritik ke negara-negara seluruh dunia ya, bahwasanya kalian harus bisa menjaga perpindahan manusia, masuk dan keluar manusia itu dari hulu ke hilir gitu. Dari hulunya harus sudah legal, harus bisa dilacak, dan sampai di hilirnya pun mereka harus bisa mendapatkan kepastian dan misalnya mereka punya masalah ya harus mengadu ke kedutaan besar. Tapi itu bisa terjadi kalau memang ada surat-suratnya gitu. Tapi di sini ada celah nih. Iya. Kayak ada warga Indonesia yang pengen kerja di luar negeri tapi nggak memenuhi syarat dari negara tujuan. Itu dia larinya ke agen-agen yang memenuhi syarat itu. Calo. Gitu. Jadi warga Indonesia yang nggak punya surat-surat dokumen yang harus dipenuhi datang ke gue, kata Calo. Nanti dibantuin ke sana. Iya. Ya tapi kembali lagi pas nyampe di sana ya mereka nggak dapat perlindungan dari negara tersebut kan. Makanya itu kembali lagi ini adalah sebuah kritik bagi Kemenlu di setiap negara gitu, bahwasanya ayo reformasi gitu, reformasi biar apa? Biar rakyat pun tidak takut sama negara ketika pengen ngurusin imigrasi gitu. Rakyat takut kenapa? Repot. Ya bisa saja nggak repot sebenarnya, tapi karena memang rakyat tidak diedukasi, tidak ada sosialisasi, rakyat masih mengira itu repot. Padahal menurut melihat dari kemajuan zaman serta perubahan-perubahan perkembangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri itu seharusnya tidak merepotkan itu. Makanya pemerintah itu harus melakukan sosialisasi, tapi di saat yang bersamaan itu memastikan maksudnya calon-calon itu hilang. Itu melakukan dua hal di saat yang bersamaan gitu. Tapi gue mau lihat nih dari perspektif kalian sebagai seorang diplomat, apakah di film ini tuh diplomat itu berhasil dalam mencapai tujuannya? Diplomat India. Iya, diplomat India. Diplomat India. Karena melihat bagaimana rintangan yang dihadapi oleh diplomat India dan Usma di akhir-akhir, saya melihat itu kurang efektif, tidak berhasil. Alasannya gini. Karena pertama, diplomat India ini tidak bisa memastikan dua pihak penting, Kemenlu Meyakinkan Intelnya, nggak bisa meyakinkan mereka. Kenapa ini penting? Karena ketika mereka tidak bisa diyakinkan, konflik di film ini muncul, masalah-masalah muncul gitu. Kemenlu mengulur waktu, sedangkan Intelnya pun seperti bisa dilihat di akhir-akhir film ya, dia memanfaatkan situasi, memberikan informasi ke Tahir dan melakukan pengepungan. Ujung-ujungnya berhasil, ujungnya pulang sih Usma. Tapi kan kemampuan seorang diplomat itu sendiri itu adalah kemampuan untuk berbicara, meyakinkan, berdalih dan melihat bahwasanya diplomat India tidak bisa meyakinkan Kemenlu dan Intel sebegitunya. Menurut saya tidak berhasil. Iya, mungkin kalau misalkan skill komunikasinya dari diplomat India ini bagus, sangat bagus. Tidak ada film ini. Tidak. Intelnya itu tidak mungkin menghubungi Tahir karena memang dari Intelnya udah mendapat informasi kalau Usma ini benar-benar bersih.
tidak akan terjadi pengaruh. Iya, si Intel tidak akan memanfaatkan Tahir buat mendapatkan si Kusmo interogasi gitu. Jadi ya kembali lagi bahwasanya, tapi di lain sisi kita bisa lihat bahwasanya si si diplomat itu juga nggak tahu kalau Tahirnya diadu sama dikasih tahu sama Intelnya ya, dengan tidak ngasih, dengan memakai Tahir, Intel Pakistan tuh bisa cuci tangan ya, bersih tangannya. Ada Martin apa tuh namanya? Dia pakai Tahir, jadi nggak pakai tentara, Nggak pakai aparat negara. Dengan tidak memakai aparat negara kan hubungan negara itu jadi ya. tetap aman. Bayangin tuh kalau misalnya pakai tentara atau polisi, Jadi perang terbuka lah. perang terbuka kelihatan banget. Ini pernyataan perang gitu. Mencederai trustnya juga. Mencederai trust antara dua negara yang sebenarnya panas dingin. Kadang tegang, kadang baikan. Tapi menurut saya selama tujuan dari diplomat Usma ini, diplomat ini tetap berhasil menggunakan Usma, bisa dikatakan berhasil sih. Walaupun memang ada kecacatan dari diplomatnya, terus juga ada rintangan-rintangan dalam perjalanan pulangnya. Tapi kalau tetap tujuannya bisa tercapai, menurut saya bisa berhasil sih. Berhasil. Kalau menurut Salman ini gimana dengan Kemenlu waktu itu memang kewajibannya Kemenlu begitu atau itu bisa aja berubah misalnya bagi diplomatnya kita? Bisa ditarik juga dari historisnya ya. Kayak historical India sama Pakistan itu kan dia kerap berantem kan, nggak ketegangan sering terjadi. Itu juga bisa dijadikan pemicu tuh. Kenapa pada akhirnya Wabilu ini menghambat dari kepulangannya si Usma. Karena itu sifatnya rasional, ya, takut kan sebenarnya nggak mau negaranya ketahuan informasinya. Hal yang wajar gitu. Hal yang wajar, tapi bisa juga ditarik kalau misalnya Wabilu ini dia tetap ngejalanin jurisdiksinya Negara. jurisdiksi negaranya. Karena kan bagaimanapun juga tiap negara kan punya hukumnya masing-masing kan. Iya. Jadi lebih ke ngejalanin rule of law-nya. Karena ya kembali lagi kalau segampang itu mengambil Usma ya, sebenarnya itu ya rule of law-nya Pakistan itu akan dilihat sebagai rendahan lah. Ya, gampangan. Benar sih. Jadi ya oke, bisa lah dikatakan bahwa saya berhasil ya selama tujuannya. Iya, selama tujuan berhasil sih. Karena kalau nggak ada konflik tadi, film ini nggak ada. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Sebagai penonton, boleh dong kalian komentar di bawah kolom bagaimana